Gunakan buku pegangan. Selama mengajar di Amerika Serikat, saya sedikit penasaran terhadap berbagai kurikulum komersil. Secara halus, materi tersebut dipasarkan dengan embel-embel tanpa bimbingan guru. Sebuah ide bahwa setiap orang yang melek huruf dapat mengikuti naskah pelajaran yang terdapat dalam panduan mengajar. Di antara teman guru Amerika, saya mendeteksi adanya perlawanan karena berpegang pada kurikulum, mengikuti naskah yang membatasi kreativitas mereka dan pada akhirnya mengurangi rasa profesionalisme mereka. Saya ingat bertemu satu guru baru di sekolah negeri Amerika yang terlihat ketakutan karena tekanan agar tetap mengikuti gerak kurikulum matematikanya. Satu naskah pelajaran setiap hari, dia tahu bahwa banyak dari anak-anaknya tidak mempelajari konten matematika. Namun dia tetap merasakan tekanan di dalam benaknya. Beberapa pendidik Amerika yang saya kenal keliru mempercayai kurikulum komersil ini karena mereka mempertanyakan motif dari perusahaan penerbit. Mereka bertanya, apakah materi pembelajaran ini dirancang dengan mempertimbangkan minat anak? Saya telah mendengar argumen bahwa kurikulum komersil kadang dapat berfungsi sebagai suatu alat untuk mempersiapkan siswa untuk tes standar yang dirancang oleh perusahaan penerbit yang sama. Namun di Finlandia, saya temui rekan guru saya tampaknya memiliki pandangan positif yang lebih banyak atas kurikulum komersil. Ini mengejutkan saya, karena alih-alih khawatir, mereka lebih terlihat menerima materinya. Di musim gugur tahun pertama saya di Helsinki, salah satu teman guru Finlandia saya, lalu seorang guru kelas 1, memuji kurikulum komersil yang digunakannya. Saat kami berbincang di kelasnya, dia mengeluarkan berbagai panduan mengajar, berusaha meyakinkan saya bahwa materi ini dirancang oleh praktisi kelas yang sesungguhnya. Dengan kata lain, guru ini mempercayai kurikulumnya. Pandangannya terhadap buku pegangan termasuk pragmatis. Dia beralasan, jika sumber-sumber ini solid, lalu mengapa saya tidak menggunakannya di kelas saya? Saya memahami poin yang disampaikan rekan kerja saya. Namun saya hanya bisa melihat bagaimana guru ini menggunakan kurikulum komersil bila dibandingkan dengan apa yang saya sering lihat di sekolah-sekolah Amerika. Rekan Helsinki saya memberi sinyal bahwa mereka memandang materi ini berguna di kelas mereka, bukan sebagai kewajiban yang menghilangkan kebahagiaan. Menurut guru yang saya ajak bicara, kurikulum membantu mereka mengajar dengan baik. Secara khusus, sumber tersebut membantu mereka tetap fokus pada konten yang penting, tidak terlalu cepat atau lambat, dan meringankan beban perencanaan, sehingga mereka tidak perlu mempersiapkan unit dan pelajaran dari nol. Di Finlandia, sikap saya terhadap kurikulum komersil berubah secara signifikan. Saya mulai melihat materi ini sebagai sumber yang sangat berguna. Saya tidak akan membiarkan buku paket menjadi majikan di kelas saya yang harus saya ikuti. Namun saya melakukan sesuatu yang tidak terlalu banyak saya praktikkan ketika di Amerika. Tambang buku pegangan. Dalam bukunya The Will Balance Teacher 2010, Mike Anderson, seorang veteran pendidik dan konsultan pendidikan, menggambarkan sebuah pergeseran serupa dalam pendekatannya terhadap buku pegangan. Setelah beberapa waktu, saya berhenti menggunakan kurikulum matematika sebagai satu-satunya alat mengajar dan mulai berpikir untuk lebih menggunakannya sebagai sebuah sumber. Saya mengikuti gambaran umum dan urutan dalam buku matematika, menggunakan kegiatan yang cocok dengan siswa saya. Beberapa permainan dalam program sangat menyenangkan dan bermanfaat.
Kemudian saya menciptakan pelajaran saya sendiri yang cocok dengan tujuan dan panduan kurikulum sehingga lebih melibatkan siswa, lebih banyak bantuan, lebih banyak diferensiasi dan pilihan bagi siswa, dan melompati pelajaran yang hambar atau secara perkembangan tidak tepat untuk siswa saya. Kami menciptakan sebuah selimut geometris dengan menggunakan kerangka kerja dari bab geometri yang dengan bangga kami pajang di kelas. Kami melakukan perburuan di sekitar kelas dan sekolah untuk mengaplikasikan pembagian dan desimal dalam dunia nyata. Kami menggunakan permainan untuk berlatih memasukkan nilai. Tidak hanya para siswa yang menikmati matematika, tetapi juga saya. Pelajaran sehari-hari menjadi lebih menyenangkan bagi saya karena saya tahu bahwa itu cocok dengan kebutuhan siswa saya dan bahwa murid saya akan menikmatinya. Perencanaan sendiri juga menyenangkan saat saya terlihat secara dalam proses kreatif menyusun pelajaran dan kegiatan berdasarkan apa yang terbaik untuk siswa saya. Alih-alih merasa seperti robot yang disetir naskah kurikulum matematika, saya merasa seperti seorang guru lagi. Halaman 85-86. Setelah 2 tahun di Helsinki, saya menemukan bahwa pendekatan dari banyak teman guru Finlandia saya sangat bijaksana. Materi pembelajaran komersil yang solid, ketika digunakan dengan strategis, akan membantu anak-anak menguasai isi pembelajaran. Idealnya, sumber kurikulum yang diberikan kepada Anda sebagai guru bermutu tinggi. Namun, bahkan jika itu tidak, saya tetap menganggap itu masih dapat digunakan. Pertahankan hal-hal yang baik, kata Anderson, dan jadikan itu fokusnya. Halaman 86. Di Helsinki, kepala sekolah saya dan saya mengajar kelas 6 sejarah bersama-sama. Dan kami sering membolak-balik buku paket siswa, hanya menggunakan konten yang relevan untuk kelas kami. Anak-anak memerlukan sebuah buku pegangan dan buku paket, meskipun memiliki kekurangan untuk mengakomodasi tujuan ini. Kepala sekolah saya dan saya tidak membajak buku paket kami menambang manfaatnya. Saat mengajar matematika di Helsinki, saya sering mengikuti kurikulum komersil. Saya pikir urutannya sudah baik. Namun saya memotivasi siswa saya untuk mengambil sudut pandang yang kritis ketika mereka menyelesaikan soal latihan. Buku paket matematika mereka diterjemahkan dari bahasa Finlandia ke Inggris. Dan dalam banyak kesempatan mereka mengidentifikasi kesalahan kecil yang dibuat oleh perusahaan penerbit. Dalam usaha mereka untuk mengakali materi ini, mereka bekerja keras memahami konten matematika yang ingin disampaikan. Dalam catatan sejarah baru-baru ini, negara Estonia menunjukkan prestasi yang baik dalam PISA, terutama dalam bidang matematika. Jadi ketika sekelompok pendidik Estonia berkunjung ke sekolah Helsinki, saya memberanikan diri untuk berbicara dengan mereka tentang kesuksesan bangsa mereka dalam tes internasional ini. Ketika makan siang, saya bercakap-cakap dengan seorang guru Estonia. Dan ketika saya menyebutkan bahwa saya telah mengamati suatu budaya penggunaan buku pegangan di kelas Finlandia, dia mengatakan kepada saya bahwa dia juga telah melihat hal serupa di Estonia. Ini adalah sesuatu yang menurutnya akan membantu menjelaskan bagaimana negaranya sukses dalam PISA. Saya bertanya-tanya juga, performa Finlandia yang secara konsisten tinggi pada tes internasional sebagian karena pengaruh para guru yang menggunakan kurikulum komersil dengan tampil di kelas mereka. Sebagai guru, jika kita ingin mendorong penguasaan, kita tidak perlu melakukan seperti judul salah satu buku pengajaran tahun 2015. That textbook. Kita dapat
menambang isi dari buku paket yang menggunakan materi pembelajaran dalam suatu cara yang mendukung proses belajar mengajar yang baik.